Pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Ngapunten nih saderenge, monggo yang lain. Dan inilah gurunya. Akan tetapi ketika manusianya masih ngeyel bahwa diriku yang wujud, Allahnya yang gaib, ya selamanya tak akan sampai ke makom itu, Kang Mas. Ya kan? Manusianya ngeyel, ndak gelem dikatakan Adam. Manungso itu Adam, Hawa itu siapa? Hawa itu wong wedok. Wong wedok siapa? Termasuk laki-laki ini hakikatnya wong wedok apa? Hawa. Jadi Hawa di sisi Allah, wedok di sisi Allah itu ya seluruh manusia yang masih menggunakan kendaraan hawa nafsunya, yaitulah Hawa. Jadi supaya manusia ya ketemu lagi, Hawa ketemu dengan Adam lagi, supaya nikah lagi kembali ke surga, ia kembalikan asalmu Adam, asalmu Rauno, yombali Rauno, yaitu surga. Iya kan Kang Mas? Amin amin. Nggih nggih, leres niki, Pak. Assalamualaikum, Dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Mas, wedar-wedaranipun monggo. Apa waktu saya buka TikTok pagi langsung kepanggil kali panjenengan. Alhamdulillah. Dada bergetar, air mata nggak terasa netes. Bagi panjenengan matur nuwun sangat bernuwun sangat. Ada wedaran tadi malam. Waktu wedaran tadi malam bersama dengan Koko siapa? Di situ ada Kowi. Waktu penjelasan terasa banget. Yang tak rasakan waktu saya menyampaikan itu ada rasa aku untuk menjelaskan. Artinya aku di sini, aku ingin beliaunya paham, aku ingin beliaunya memahami. Di sisi lain, aku takut untuk beliaunya geser. Dan ini yang bikin tadi pagi waktu kepanggil kali panjenengan, air mata ini menetes. Yang tak rasakan adalah terasa saya itu menggunting seperti yang panjenengan sampaikan. Terasa saya itu mendolimi diri saya sendiri. Karena ada aku yang terlewat di dalam hati saya. Gitu. Sehingga yang tak rasakan Allah, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasanya itu terus sebagaimana Adam yang akunya waktu itu keluar, sehingga dia harus Rabbana dolamna Allah Kurang dekat mic-nya Kang Mas, biar besar suaranya. Sampai yang terasa adalah air mata menetes sampai tak terasa, saking dolimnya. Monggo matur nuwun pencerahane apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang kita benar-benar mengakui bahwa yang bertajalli pada diri ini hanya Allah, maka tak akan pernah ada dolim lagi, Kang Mas. Tapi kalau kita pengakuan di dalam diri kita masih angan-angan diri kita yang merasa memahami semua ini, ya masih muncul dolim itu. Kenapa? Itulah tanda manusia kita. Jadi maknanya ya terus jangan jemu-jemu, tidak ada yang salah sebenarnya terhadap diri manusia. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Karena bila manusianya masih mengaku salah, berarti manusianya masih mengaku jadi Tuhan. Ya enggak Kang Mas? Kalau Anda masih merasa dolim, berarti Anda merasa paling bisa berkuasa atas diri Anda. Ya lepaslah aja, ikuti saja air mengalir, enjoy saja. Jadi hakikat makrifat itu intinya enjoy saja. Kenapa? Allah yang mengatur kita segala hal, enak mawon.
nikmati saja. Monggo-monggo yang lainnya. Masya Allah. Nggih, leres niku apa? Nggih ngapunten, mungkin untuk belajar kita semua kalau kebanyakan kan ada yang berkata belajar makrifat hakikat niku kan sulit. Padahal sebenarnya enggak harus dibuat sulit kan ngoten nggih. Mungkin pada saat kita sudah ada niat, sudah ada kesadaran diri, insya Allah nanti akan bisa belajar di situ sampai di kesadaran yang sempurna. Makanya lek miturut kula ngapunten, nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Kesadaran diri itu ada 2 fase. Yang pertama mungkin kesadaran kita untuk belajar di situ tadi. Pada saat kita belajar, menjalani, menyadarkan diri kita bahwa apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita lihat. Alam semesta saisine itu tadi hanya perwujudan dari Allah. Nanti otomatis akan muncul kesadaran diri yang murni. Pada saat kesadaran diri yang murni tadi sudah tercapai dan sudah bisa dirasakan di dalam diri, nanti begitu kembali kita ke bawah melihat wujud alam semesta seisinya ini, insya Allah sudah tidak ada keakuan manusianya. Bukan berarti kita menghilangkan duniawinya, mboten nggih. Itu ya, mungkin kalau kita bisa melihat seperti junjungan kita Rasulullah dulu, diibaratkan beliau dari pada saat Mi'raj itu dia dari langit ke-1, ke-2 sampai langit ke-7. Tetapi setelah sampai di langit ke-7 bertemu dengan Allah kan ngoten nggih. Akhirnya beliau mendapat wahyu-wahyunya. Beliau turun lagi ke bumi. Ya artinya semua itu tidak terlepas. Semua saling berkaitan. Cuman ketika beliau kembali ke langit yang di bawahnya, sebagai perwujudan beliau sudah paham bahwa semuanya itu sudah kehendak Allah. Semua itu wujud dari Allah kan ngoten. Insya Allah kan akhirnya enjoy, nikmat kan ngoten nggih. Makanya kalau kita bisa berkesimpulan bahasa kerene ngapunten itu, Allah itu aku akan seperti apa yang engkau prasangkakan, tapi belum tentu aku menjadi dan atau memberi apa yang engkau prasangkakan. Ya, kembali lagi keakuan manusia kita kan ngoten nggih. Ngapunten, monggo sinau sareng-sareng mawon niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita belum bisa mi'raj seperti Kanjeng Nabi Muhammad, kita tak akan pernah bisa sholat. Jadi Nabi Muhammad itu lambang, tidak hanya untuk diperingati saja, tapi untuk diikuti. Agar apa? Agar manusia sama-sama jadi umatnya Muhammad. Maknanya apa? Muhammad itu tauladan, contoh untuk seluruh manusia. Jadi sebenarnya mi'raj itu bukan Nabi Muhammad saja. Kalau mi'raj itu hanya Nabi Muhammad saja, Nabi yang lain tidak mi'raj, berarti ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Pasti begitu ayatnya, ya enggak? Muhammad yang tapi ayatnya tapi ayatnya bilang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Berarti siapa abdinya Allah? Abdinya Allah ya seluruh ciptaan, seluruh manusia inilah yang diperjalankan Allah. Dari saat malam, apa sih malam itu maknanya? Bukan malam-malam di luar itu. Maknanya malam adalah ketika diri manusia kita masih belum ada. Masih gelap cahaya manusianya. Itulah yang dimaksud perjalanan di suatu malam. Bisa dipahami? Masuk. Nah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Dari tanah itulah yang dimaksud Masjidil Haram.
diperjalankan Allah, kita selama ini bersetubuh dengan Allah, bareng Allah sejak dari tanah sampai jadi bayi. Bayi itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa alladzi barokna. Bayi yang suci, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh ibu bapaknya. Digambarkan Nabi Muhammad setelah sampai di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh para malaikat dan para nabi untuk apa? Sholat jamaah. Maknanya ketika bayi terlahir, kumpul jamaah dengan orang tuanya. Itulah sholat ketika bayinya belum merasa punya hidup dan badan.